Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang pesugihan. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini menceritakan tentang seorang ibu yang rela melakukan pesugihan dengan syarat menikah dengan jin. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Karena alasan tersebut, akhirnya aku meminta Yuli untuk mengantarkanku ke rumah orang pintar yang katanya sudah biasa memandu ritual kawin dengan genderuwo itu. Singkat cerita, Yuli mempertemukanku dengan Ki Jambrong, paranormal yang biasa mengawinkan manusia dengan genderuwo. Setelah mendengarkan penjelasan tentang keinginanku yang disampaikan oleh Yuli, Ki Jambrong mengaku bersedia membantuku. Namun aku diminta untuk mempersiapkan semua kelengkapannya, seperti apel jin dan berbagai sarana lainnya untuk ritual perkawinan itu nantinya. Yuli bersedia membantuku untuk menyiapkan semua keperluan ini. Benar juga kata Yuli, ritual perkawinan ini memang seperti halnya proses perkawinan dalam aturan hukum Islam. Ada saksi, penghulu, wali, pengantin, dan juga ijab kabul. Bahkan juga mas kawin berupa cincin emas. Dalam prosesi pernikahan itu, Ki Jambrong bertindak sebagai wali sekaligus penghulunya. Karena mempelai lelaki tak bisa dilihat oleh mataku, maka proses ijab kabul pun sangat janggal menurutku. Sama sekali tidak ada ucapan akad nikah, meski kemudian wali dan saksi langsung mengesahkannya. Yang juga terasa aneh, setelah prosesi pernikahan selesai, Yuli berbisik di telingaku. Katanya, suamiku sangat tampan. Padahal aku sama sekali tidak bisa melihat keberadaan suamiku itu. Apakah memang Yuli bisa melihat perwujudannya, sehingga ia bisa berkata demikian? Ketika di malam Jumat Kliwon, suami gaibku itu datang dan ingin menjalankan kewajibannya di malam pertama. Memang sesuai dengan pesan Ki Jambrong, malam pertamaku dengan suamiku yang genderuwo itu akan dimulai persis pada malam Jumat Kliwon. Dan menurut Ki Jambrong, setelah menjalankan kewajibannya di malam pertama, maka suamiku itu akan memberikan nafkah materinya yang berupa tumpukan uang dalam jumlah yang lebih dari mencukupi. Menjelang pukul 12 malam, kedua anakku sudah tertidur di kamar depan. Aku sendiri pun masih menunggu entah apa yang akan terjadi. Pintu kamar kukunci rapat-rapat, meski udara malam itu terasa sangat panas dan gerah. Sesuai dengan pesan Ki Jambrong, aku sudah berdandan cantik dengan pakaian yang diaromai oleh minyak khusus pemberian Ki Jambrong yang baunya cukup menyengat. Aku tahu bahnya seperti pengantin perempuan yang sedang menunggu kehadiran sang pengantin pria untuk menikmati bulan madu. Menjelang pukul 1 dini hari, masih tetap tidak terjadi apa-apa. Aku pun mulai lelah menunggu. Sambil menahan kantuk, kurebahkan tubuhku di atas ranjang. Ketika rasa kantuk sudah mulai menggelayuti mataku, antara sadar dan tidak, aku dikejutkan oleh sesosok bayangan hitam yang muncul dari balik dinding. Dan beberapa saat kemudian, bayangan itu semakin mempertegas wujudnya. Ya, seseorang lelaki tinggi besar, berbadan hitam dan licin berkilat. Dan yang sungguh anehnya, lelaki itu sama sekali tidak menggunakan pakaian, walau selai benang pun. Siapakah lelaki tinggi besar itu? Apakah dia genderuwo yang telah sah menjadi suamiku? Mengapa sosoknya sedemikian menyeramkan? Padahal Yuli bilang suamiku itu sangat tampan.
Apakah Yuli benar-benar sudah membohongiku? Berbagai pertanyaan itu mendera batinku. Kulihat lelaki hitam itu berdiri sambil memandangi tubuhku. Kemudian pelan-pelan ia menunduk dan tangannya menyentuh pipiku. Aku berdidik ngeri dan berusaha untuk berontak. Namun anehnya, seketika itu tubuhku berubah sangat kaku. Dengan sangat ketakutan, aku hanya bisa pasrah menghadapi sentuhan makhluk itu. Sekejap kemudian, lelaki menyeramkan itu seperti kalap. Tangannya yang kekar melingkar di sekujur tubuhku, hingga membuat nafasku semakin sesak. Bibirnya melumat bibirku, dan sepasang kakinya yang licin mengkilat itu mengapit kedua belah kakiku. Aku ingin berteriak sekeras-kerasnya, namun celakanya, mulutku bagai tersumbat. Teriakanku hanya menggema di dalam rongga dadaku. Tangan lelaki hitam itu semakin liar menggerayangi tubuhku, sebelum akhirnya membuka bajuku dan melepaskan kain yang kupakai. Tetapi Tuhan menyayangiku. Dalam keadaan yang sangat kritis itu, tiba-tiba saja mulutku berucap dengan lantang, Allahu Akbar, Subhanallah. Dan anehnya, yang terjadi di hadapanku sungguh sebuah kenyataan yang sulit dimengerti. Mendadak saja lelaki hitam itu terpental dari atas tubuhku, sambil mengerang keras seperti seekor anjing yang terluka. Bersamaan dengan itu, tubuhku yang semula kaku dapat digerakkan kembali. Lalu sosok makhluk hitam itu mengubah wujudnya menjadi bayangan, lalu hilang seolah masuk ke dalam dinding. Dan tak lama kemudian, kedua anakku menggedor-gedor pintu sambil memanggil-manggil namaku. Dan sejak kejadian itu, aku tidak pernah berani meminta pertolongan kepada sahabatku itu, walau dalam keadaan sesulit apapun. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.